Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwas sekalian, mu'takifin yang berada di Masjid Al-Walidain, Komplek Ponpes Salman Al-Farisi 2, Melumbang, Tawangmangu, Karanganyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, sore ini kita kembali dipertemukan dan melanjutkan kajian dari kitab Manzumah Nuniyah atau judulnya Unwanul Hikam, yang mana beberapa hari lalu sudah kita bahas terakhir sampai bait ke-10, yaitu perkataan muallif nazim ya, yang menyusun bait-bait syair ini, yaitu Abul Fatah Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Wa in asa'a musi'un falyakun laka fi 'urudi zallatihi safhun wa ghufranu. Ya, ini kemarin sudah kami jelaskan bait yang ke-10 bahwa ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat zalim kepada kita, maka balasan yang terbaik adalah dengan kita memaafkan, ya, dengan kita melapangkan dada kita untuk menerima kesalahan tadi dan tidak membalasnya. Dan kemarin kami sampaikan ya, setinggi-tingginya akhlak itu ketika terkumpul 4 perkara. Yang pertama badlun nada, kemudian yang kedua badlun nada, kemudian adalah wakaful adha, yang ketiga talaqatul wajah, yang keempat tahammulul adha. Yang pertama badlun nada adalah memberikan sesuatu kepada orang, berkhidmah kepada orang, ya, baik harta, ilmu, waktu, tenaga kita curahkan untuk orang lain. Ini maksud dari badlun nada. Kemudian kaful adha, kita menahan, ya, lisan kita, anggota tubuh kita dari melukai orang lain atau mengganggu orang lain, ya. Sikap apapun yang menjadikan orang lain tidak nyaman, maka hendaknya kita tahan dan kita jauhkan dari diri kita. Kemudian yang ketiga talaqatul wajah, yaitu wajah yang berseri-seri, murah senyum, begitu. Dan yang terakhir, ya, ini yang saya katakan puncaknya, ketika seseorang itu sudah bisa, ya, menahan diri untuk tidak membalas kezaliman orang lain. Jadi kalau ada orang jahat dia tidak membalasnya, tidak emosional, ya, ini bagian dari tingginya akhlak. Maksud dari yang kami sampaikan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man qatala duna malihi fahuwa syahid, man qatala duna nafsihi fahuwa syahid, man qatala duna irdihi fahuwa syahid, gitu ya. Barang siapa yang berperang mempertahankan jiwa raganya, kemudian dia mati, matinya syahid. Dia yang mungkin berkelahi karena mempertahankan hartanya, kemudian dia mati, maka mati syahid. Begitu juga seseorang yang mempertahankan kehormatan, ya, contoh wanita mau diperkosa, kemudian dia melawan hingga akhirnya terbunuh, maka matinya mati syahid. Nah, ini tidak bertentangan, karena yang kami maksud, ya,
tahammulul adza itu bukan berarti tidak membela diri, tapi maksudnya adalah membalas. Membalas itu ketika seseorang dengan kejahatan orang lain menjadikan dirinya juga punya kebencian kepada orang itu. Nah, sedangkan yang tadi disampaikan adalah sebatas kita mempertahankan hak-hak kita, baik berupa jiwa, harta, ataupun juga kehormatan. Gitu ya. Jadi jangan difahami bahwa orang Islam itu disuruh pasrah. Kalau apa-apa dizalimi ya pasrah, kan kata Ustadz wahtimalul adza gitu. Nah, jadi udah nggak ngapa-ngapain wis kayak wae. Bukan seperti itu. Nggih, barakallahu fikum. Kita masuk ke bait yang baru, bait yang ke-11. Wa kun 'ala dahri mi'wanan lidhi amalin yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu washdud yadaika bihablillahi mu'tasiman fa innahu ruknu in khanatka arkanu. Bait yang 11, wa kun 'ala dahri mi'wanan lidhi amalin, dan jadikanlah ya kita ini sebagai mi'wan, itu adalah banyak membantu ya, kita banyak membantu. Ad-dahr itu artinya adalah waktu ya. Jadi kalau ditata ya dengan bahasa yang formal, maka bunyinya wakun mi'wanan lidhi amalin ala dahri gitu ya. Jadi artinya bagaimana seseorang itu kalau pengen sampai ke cita-citanya ya, hendaknya dia memperhatikan waktu. Karena waktu ini kalau kita betul-betul memberikan porsi haknya yang tepat, maka waktu ini yang akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita. Ini di sini artinya betapa besar nilai waktu bagi seorang beriman. Ya, betapa besar nilai waktu bagi seorang beriman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa waktu seperti wal asr, seperti wal lail, ya, wan nahar. Itu kan sumpah dengan waktu, bersumpah dengan waktu. Allah tidak bersumpah dengan salah satu makhluknya kecuali makhluk ini punya keistimewaan. Ya. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pentingnya kita ini memanfaatkan waktu ya. Maka dikatakan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waktu dan usia yang kita miliki kalau enggak dipakai untuk 4 perkara yang disebut di surat Al-Asr itu, maka sungguh kita rugi. Imam Syafi'i sampai mengatakan lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalaulah Allah tidak menurunkan kepada hambanya hujjah berupa dasar keterangan untuk panutan ya, petunjuk bagi hambanya kecuali surat ini, maka sungguh sudah cukup menurut Imam Syafi'i. Karena mencakup iman, amal soleh, dakwah dan sabar. Ya. Iman itu biasanya nanti mencakup ilmu, karena orang nggak sah imannya kecuali didasari dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Kemudian amal soleh, kemudian dakwah, dan yang keempat sabar. Ya, jadi ilmu, amal, dakwah, sabar ini sebetulnya adalah tugas pokok kita hidup di dunia itu, jangan sampai lepas dari 4 perkara tadi. Taib. Kemudian yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu. Ya. Jadi arti dari nada ya, itu ada kemudian pemberian, seperti tadi saya katakan badlun nada, artinya memberikan pemberian ya. Jadi maksudnya yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu, bahwa waktu tadi yang kita sampaikan, bahwa waktu ini sangat urgen, sangat penting sekali,
maka dia betul-betul membutuhkan pemberian dari kita. Maksudnya ketika kita menjadikan waktu itu terlantar kosong, tidak ada kegiatan, itu kita mendolimi waktu. Ya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan waktu bagi kita semua agar kita bisa mengisinya dengan amal kebaikan, amal soleh. Ya, kalau dibiarkan terlantar berlalu begitu saja, maka sungguh kita telah mendolimi waktu tadi. Ya, dengan hal tersebut maka sungguh orang akan mendapatkan timbal balik. Ya, jadi ketika dia sudah memberi porsi waktu itu dengan benar, dengan semestinya, maka waktu yang nanti akan memberikan timbal baliknya kepada kita. Di bait yang ke-12 ya, dilanjutkan oleh muallif rahimahullahu taala, washdud yadaika bihablillahi mu'tasiman. Washdud yadaka, kencangkanlah tanganmu ya di dalam berpegang teguh kepada tali Allah. Ya, bihablillahi mu'tasiman. Mu'tasiman itu kan berpegang teguh. Washdud yadaka, kencangkanlah tanganmu dalam berpegang teguh kepada tali Allah. Fa innahu ruknu, karena sesungguhnya tali Allah itu betul-betul akan jadi sandaran. In khanat ka arkanu, seandainya sandaran-sandaran yang lain itu berkhianat sama kita. Kita sering bersandar sama istri atau mungkin perempuan bersandar sama suaminya, dihianati. Bersandar sama bosnya dihianati, sama saudaranya dihianati. Ya, nggak bisa diandalkan. Orang tua sudah sepuh bersandar sama anaknya, anaknya berkhianat sama dia. Ya, orang bersandar kepada hartanya, hartanya berkhianat. Ya, apalagi ke orang lain yang tidak kita kenal. Jadi artinya nggak ada yang menjamin sebetulnya di sekitar kita di dunia ini untuk kita jadikan sandaran. Karena prinsip hidup kita itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sandaran kita itu ya Allah. Ya. Dan implementasi sandaran ya yang tepat itu adalah ketika seseorang menyandarkan kepada kitab Allah dan sunnahnya. Maka hablullah memang para ahli tafsir kan berbeda pendapat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada yang mengatakan hablullah itu dinul Islam. Ada yang mengatakan hablullah itu Al-Qur'an was sunnah. Ada yang mengatakan hablullah itu at-tauhid. Ya, dengan berbagai macam tafsiran ini tapi tidak kontradiktif, sebetulnya saling melengkapi. Dan bisa maknanya dilihat dari sini benar, dari sini benar, dari sini benar, dari sini benar. Ketika disebut bahwa hablullah itu Islam, ya pasti di dalam Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah. Ketika hablullah itu Al-Quran dan Sunnah, apa sih Al-Quran dan Sunnah itu? Dasar agama apa? Agama Islam. Begitu juga tauhid dan seterusnya. Jadi pegangan kita sebagai hamba Allah itu ya zat yang maha kuat, maha perkasa. Innahu qawiyyun aziz. Allah adalah zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Bisa kita jadikan sandaran. Ya, sering orang tuh ketika punya masalah besar, pertama kali yang diingat, yang dicari itu makhluk sekitarnya. Ya, contoh masalah keuangan, langsung mikir siapa ya teman saya yang punya duit untuk saya pinjemi duitnya, kan begitu. Bahkan waliyadzubillah orang itu karena mungkin kepercayaan dan keyakinan bahwa solusi dari Allah itu tidak bisa hadir di depan dia, maka kadang justru dia bergantung kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, orang terlilit hutang, bukannya kemudian tawakal sama Allah dengan berharap Allah memberi solusi dari hal-hal yang tidak disangka-sangka, malah pergi ke bank nambah hutang lagi. Akhirnya istilahnya gali lubang tutup lubang.
hutang di bank untuk bayar hutang yang sebelumnya. Nanti yang di sini sudah tagih, dia cari lagi. Ada orang yang modelnya seperti itu. Waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat An-Naml, ya. Allah berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahu ma'allah." Ya, qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul muttarra. Ya. Maka siapakah yang menjawab seruan orang-orang yang terpojok, terpepet, sudah dalam kondisi genting, muttar. Arti muttar itu orang sudah kepepet. Idza da'a, maka siapakah yang mampu untuk menjawab seruan orang yang terpojok, kepepet, sudah di ujung tanduk nasibnya, tapi dia berdoa ikhlas dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa itu wayak syifusu, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan darinya keburukan. Ya, bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala beri penghargaan lebih dengan dijadikan pemimpin. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Ada kisah menarik ini, ada salah satu syekh, saya lupa nama syekhnya, tapi ada muncul di salah satu program televisi di kalau nggak salah, kalau bukan di Qatar, di Mesir. Tapi beliau adalah dulunya belajarnya di Al-Azhar Kairo. Suatu saat beliau mau pulang ke Somalia, ibu kotanya Mogadishu, ya. Somalia itu ibu kotanya Mogadishu. Dulu kami banyak teman-teman dari Somalia. Nah, ketika itu dia membawa buku yang banyak, karena ya thalib, istilahnya santri. Santri itu ya salah satu ciri-cirinya punya banyak buku. Kalau santri kok nggak punya banyak buku, belum nyantri berarti, kan gitu. Nah, ciri-cirinya punya banyak buku. Nah, setelah itu bukunya ini kan berkardus-kardus, dibawa semua ke bandara. Nah, dia ini istilahnya orang udik, ya, orang desa, ya. Nggak tahu kalau kan memang jarang safar, jarang bepergian, nggak tahu kalau ada peraturan di di bandara, tidak boleh bawa barang melebihi batas ketentuan, kan begitu. Setahu saya kalau penerbangan internasional itu bagasi maksimal 30 kilo. Jadi kalau lebih dari 30 kilo itu harus bayar charge-nya, harus bayar denda. Nanti per kilo dibebankan berapa dolar gitu. Nah ini nggak tahu, dia pokoknya bilang itu ini saya nggak tahu berapa kilonya, yang penting banyak, saking banyaknya itu isinya kitab semua. Nah maka itu dini hari, pesawat dia jam 6, itu dini hari, kan biasa check in itu, nimbang mana barangmu, dibawakan semua. Petugasnya judek, ya. Ini banyak sekali barang. Akhirnya dihitung, disampaikan, ini kamu harus membayar denda kelebihan overweight, ya, kelebihan barang beban muatan. Dan dendanya besar sekali, berapa ribu dolar gitu. Nggak punya duit, dia betul-betul habis uangnya itu habis buat beli tiket gitu, terus yang penting bisa pulang dulu. Subhanallah. Akhirnya dia bilang, kok begitu? Saya nggak tahu kalau ada gini. Ya salah kamu, nggak tahu. Nah terus gimana ini? Kata petugasnya gini, ya sudah kamu pilih, barang kamu sampai Somalia, kamunya tinggal di sini, atau kamunya yang sampai barangmu tinggal di sini. Wah ini dia mangkal juga gitu kan, syekhnya ini. Wah ini nggak bisa nih kayak gini. Saya sudah pulang harus tak bawa semua buku saya, dan ini barang berharga. Karena dibilang, demi Allah saya akan pulang dengan barang ini.
Kata dia gitu. Wah, tambah jengkel ini si petugas bilang, kamu ini ngeyel orang. Ya udah tak tantang kamu ya. Ya, kalau saya antara kamu yang berangkat atau barangmu. Enggak, kami semua akan sampai ke tempat tujuan. Ya, ditantang. Ya sudah, tak lihat nanti, kita lihat ya siapa yang benar. Barangnya itu dilempar-lempar itu, saking jengkelnya itu kan, petugas dilempar-lempar barangnya. Sampai akhirnya beliau bingung gimana ini ya, apa yang harus saya lakukan. Ya udah, itu menjelang subuh kan, dini hari. Dia pergi ke musola bandara itu. Udah dia sholat di situ. Udah. Selama sholat itu yang dibaca cuma ayat situ aja. Ayat itu. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Itu dibaca dengan penuh khusyuk tadarruk kepada Allah. Nah, tiba waktu subuh. Ya, subuh, kemudian sholat subuh kan biasa di bandara orang jamaah, para musafir situ pada ngumpul. Orang lihat dia kayaknya bentuknya mungkin tolib gitu ya, bentuknya ini kayaknya hafid Quran ini. Fadhal ya Syekh, ya gitu kan, dimajukan untuk jadi imam. Akhirnya diimamilah sholat subuh, dia yang imam, bacaan Al-Quran, dan Masya Allah bacaan yang bagus. Sampai setelah rampung salam, dzikir, ada satu orang dekat ke dia. Wahai Talib, tapi manggilnya Syekh gitu. Ya Syekh ya, saya sangat terenyuh dengan bacaan kamu. Coba bisa kamu ulangkan atau kamu bacakan lagi beberapa ayat dari Al-Quran. Akhirnya dibacakan lagi sama beliau. Ya sudah dibaca, bacaan yang khusyuk. Orang ini betul-betul tersentuh dengan bacaannya. Akhirnya ditanya, kamu mau kemana kamu? Mau safar kemana? Saya mau ke Somal. Oh begitu, jam berapa nanti ininya? Jam 6. Oh ya sudah, kalau waktu saya undang kamu ke kantor. Ternyata yang ngomong ini itu kepala kantor bandara itu, yang menguasai bandara. Itu kan, wah dibawa ke ruang khusus, kantornya besar itu di situ, dibuatkan minum, dibuatkan semuanya. Saya Fadul, belum keburu, insya Allah masih nyampe, minum dulu, ngobrol sampai. Kamu kan jam 6 berangkat, kenapa kok belum check-inmu belum beres gitu? Harusnya kan udah beres, sudah di ruang tunggu, waiting room. Dia bilang, ada sedikit masalah. Apa masalahmu? Nah, tadi saya bawa barang banyak, nggak boleh masuk sama petugas. Di counter nomor berapa? Nomor sekian. Langsung tahu petugasnya ini, ditelepon langsung petugasnya sudah datang. Pas masuk petugas itu melihat orang ini, gemetaran sudah gitu ya, gemetar udah. Wah, tadi saya tantang-tantangan itu. Masya Allah. Kamu apa ini masalahnya beliau ini katanya. Oh ini tadi udah wis. Pokoknya saya nggak mau tahu. Barangnya angkat semua, bereskan. Ini jam 6 dia harus jalan. Wah sudah dalam kondisi gitu dia cuma Masya Allah. Amma yujibul murtarra idza da'a. Jadi begitu. Ada poin penting yang saya terus terang ingin sampaikan di sini. Kita ini sebagai umat manusia sering merasa hebat. Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri dan kita lupa. Kita lupa menyandarkan kepada Allah. Coba ketika kita punya masalah pertama kali apa yang kita lakukan? Mesti mikir dulu. Ya, jarang orang itu yang betul-betul sepasrah Rasulullah SAW dalam menyandarkan segala hal itu kepada Allah. Masih kita mikir cari solusi dengan otak kita, dengan cara kita bagaimana nata sedemikian rupa. Dan ada kalanya Allah uji kita. Ketika kita dikasih masalah, kemudian kita berusaha sekeras mungkin, sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah itu, ternyata mentok. Itu sebetulnya pelajaran besar. Allah ingin kita kembali kepada Allah. Termasuk kita memikirkan solusi keumatan yang kayaknya kok tambah kesini tambah semakin pelik, tambah semakin susah.
Nah, ini berarti kurang tawakalnya kita sama Allah. Coba Nabi Musa alaihi salam ketika dia dikejar Firaun, apa kemudian dia menang sama Firaun itu karena kehebatannya Musa? Karena kecerdikannya Musa? Enggak. Udah mentok, sudah di ujung tanduk. Ya. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika sudah bertemu ini dua pasukan ini kepepet, depannya laut, belakangnya Fir'aun. Udah ini Bani Israel yang bersama Musa itu udah inna lamudrakun, sudahlah kita nyerah. Habis kita ini sekarang. Coba sudah mau ngapain gitu. Jadi umat Islam sekarang kondisi kita itu sebetulnya belum segenting kondisi Musa dan umatnya. Iya atau enggak? Wah, jadi jangan kita merasa orang yang paling sial gitu, umat yang paling sengsara. Enggak. Itu Bani Israel udah dikejar-kejar, lari-lari, ujungnya mentok. Mereka sudah udah ini nyerah kita. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apa yang dikatakan Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, kita belum mentok ini. Memang iya gitu, akal kita sudah mentok di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita punya Allah. Inna ma'iya rabbi. Kalian itu yang imannya lemah, kalian tidak bersama Allah. Tapi inna ma'iya. Jadi Musa pun khitabnya bukan inna ma'ana ya, tapi inna ma'iya rabbi. Karena waktu itu memang yang imannya kuat dia, umatnya itu lemah semua itu imannya. Ya, maka dia katakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, akhirnya diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya dan disampaikan fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, dan seterusnya firman Allah di surat Asy-Syu'ara itu. Maka kesimpulannya, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus belajar tawakal. Ya, implementasi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu betul-betul harus kita realisasikan dalam hidup kita. Mengambil apa yang disampaikan di sini, ya washdud yadaika bihablillahi mu'tasiman fa innahu ruknu in khanatka arkan. Banyak sandaran itu sering mengkhianati kita. Hanya satu yang tidak berkhianat, ya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Itu yang menjadi penutup majelis kita kesempatan sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma abrir li ummati Muhammad amra rushd yu'azzu fihi ahlu ta'ah wa yudhallu fihi ahlul ma'siyah wa yu'maru fiha bil ma'ruf wa yunha fihi 'anil munkar. Allahumma walli 'alaina khiyarana washrif 'anna sirarana. Allahumma man aradana wa aradal muslimina su'an fa ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahum kaidan 'alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa sadaqatina wa jami'a a'malina innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.